Nah, karena itu di seri yang ketiga kita akan lihat firman Tuhan masih di topik yang sama, menjadi gereja yang dewasa. Yang terakhir ini, bagaimana gereja itu dia dewasa. Di seri pertama lewat firman Allah, kemudian yang kedua, di seri kedua lewat penderitaan dan tekanan, dan yang ketiga yang terakhir ini adalah lewat kesaksian. Gereja dewasa karena dia bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8, mari kita lihat firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8, kita buka Alkitab kita. Perjanjian baru dalam Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama, saudaraku. Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8, ayat populer yang biasa saya dan saudara menjadi ayat hafalan, dan bahkan ini selalu kita kumandangkan, kita sampaikan di setiap doa-doa 10 malam pencurahan Roh Kudus. Kisah 1 ayatnya yang ke-8 kita baca bersama-sama dalam hitungannya yang ketiga, 2, 3, mulai. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita lihat bahwa kamu akan menjadi saksiku. Bagaimana gereja bertumbuh bersaksi? Jadi ketika jemaat mula-mula, gereja awal-awal, mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka tidak pasif, mereka tidak berdiam diri, tetapi kata firman Allah, mereka bersaksi untuk kebaikan Tuhan. Ayat ini menegaskan bahwa kuasa Roh Kudus diberikan kepada umatnya, kepada orang percaya. Itu bukan hanya sebagai pengalaman rohani. Aku bersyukur ya, aku sudah dipenuhkan. Itu pengalaman. Anda punya pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Roh Kudus, itu luar biasa. Itu bagus, saudara. Tetapi kepenuhan Roh Kudus itu adalah harus kita saksikan. Kita harus bersaksi. Kita harus nyatakan itu kepada orang, kepada saudara, kepada kerabat, dan kepada siapapun. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu bukan hanya sebagai pengalaman rohani. Bagus pengalaman rohani. Aku punya pengalaman yang indah bersama dengan Roh Kudus. Tetapi bukan hanya sekedar sampai di situ. Kita harus membagikannya juga. Sehingga umat-umat yang lain, saudara-saudara kita yang lain, mereka terdorong, mereka termotivasi. Jadi kuasa itu menghasilkan keberanian, menghasilkan ketekunan, keteguhan, saudaraku. Untuk apa? Memberitakan Injil. Jemaat mula-mula, ketika mereka terima urapan Roh Kudus itu, mereka bersaksi, mereka berani. Tadi-tadinya takut. Tadi-tadinya mereka sangat orang-orang penakut semua ini, saudara. Tetapi ketika Roh Kudus itu menguasai hidup mereka, mereka menjadi berani. Mereka berani bersaksi. Karenanya Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh keberanian. Berani untuk bersaksi. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang berani. Tadi-tadinya pengecut, Petrus saja lari menyangkal Yesus. Tapi begitu dia penuh dengan Roh Kudus, berdiri dengan lantang, dengan berani, sekali khotbah 3.000 jiwa bertobat. Dengan penuh kuasa, mereka bahkan rela untuk mengorbankan nyawa mereka. Mereka enggak takut. Jadi Roh Kudus memberikan keberanian, berani untuk bersaksi. Gereja mula-mula, saudara, mereka bertumbuh bukan karena fasilitas. Gak ada fasilitas mewah mereka, kasihan. Pertemuan aja di kamar lote, di ruangan tertutup. Pertemuan aja di rumah-rumah sederhana. Mereka bertumbuh bukan karena fasilitas. Kita lihat kita sekarang ini.
bisa punya sound system yang bagus, harganya bisa belasan juta, punya ruangan full AC, ada penyejuk dan pendingin ruangan sehingga tidak panas dan kipas-kipas. Tapi gereja walau mereka doa mah ada kipas kah tidak kah, ada AC kah pusing, asal lawatan Allah hadir. Jadi mereka tidak bertumbuh karena fasilitas yang mewah, tetapi bagaimana Roh Kudus hadir di tengah-tengah persekutuan mereka, karena mereka punya apa? Punya sikap hati yang benar. Mereka punya sikap hati yang benar-benar mau rindu bertumbuh bersama dengan Roh Kudus. Jadi kita sebagai gereja dipanggil untuk kita mengenali panggilan kita. Kita jangan pasif. Kita harus bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Dalam Kisah pasal 2 ayatnya 47. Jadi gereja mula-mula bertumbuh bukan karena fasilitas yang megah, yang mewah, tetapi karena kuasa kesaksian. Mereka bersaksi. Kita lihat Kisah pasal 2 ayatnya yang ke-47. Firman Allah berkata, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Setiap hari, bukan setiap minggu, bukan setiap bulan, bukan setiap tahun. Setiap hari, kata firman Allah, jumlah mereka bertambah. Saya percaya kalau gereja ini lahir karena pekerjaan Roh Kudus. Kalau gereja ini dia hidup dan tumbuh dalam pujian dan penyembahan, saya percaya gak usah kita terlalu repot-repotkan diri sampai kita berteriak-berteriak di luar sana, paksa-paksa orang, paksa suami, paksa istri, paksa anak-anak ke gereja. Tapi kalau kita hidup dalam pujian penyembahan, kita bersekutu sikap hati benar, maka saya percaya orang itu dengan sendirinya tergerak untuk datang beribadah. Orang itu dengan sendirinya tergerak untuk cari Tuhan. Dia tawarkan jasa. Ibadah pukul berapa? Kakak, kau ibadah di manakah? Gereja apa kegerangan itu? Jam berapa dimulai ibadah di gereja? Bisa ikut gak? Saya bisa pergi ke gereja. Oh, dengan senang hati. Jadi karena kesaksian, sambil memuji Allah, kata firman Allah, mereka disukai banyak orang. Mari jadilah jemaat disukai banyak orang. Jadilah gereja disukai banyak orang. Ada gereja gak disukai orang? Hadirnya gereja tentu membawa dampak yang positif. Namanya hadirnya sebuah pelayanan di wilayah mana saja, di kompleks mana saja. Karena itu kita wanti-wanti, namanya pelayanan itu harus jadi berkat. Bukan hanya soal bangunannya, gerejanya, tapi orang-orang di dalam. Jadi mari kita membawa dampak yang baik bagi sekitar kita, terutama sekitar kita. Firman Allah berkata, kau jadi saksi di Yerusalem dulu. Gak usah terlalu jauh-jauh sampai di Yudea, Samaria dan ujung bumi. Itu sudah keluar, sudah wilayah lain. Di Yerusalem dulu, mulai dari kau punya keluarga dulu. Jadi Yesus bilang di Yerusalem dulu. Jangan dulu ke ujung bumi, Yerusalem. Kalau Yerusalem sudah dimenangkan, ujung bumi juga pasti akan dimenangkan. Dimulai dari keluarga. Kalau keluarga sudah jadi berkat, maka saya percaya keluar juga akan menjadi berkat. Jadi dari pelayanan kita, dari gereja kita dulu, baru kita bisa keluar. Jadi mulai dari dulu, dari komunitas kita, dari pelayanan kita. Mereka disukai banyak orang. Kenapa? Karena mereka menjadi berkat. Hidup menjadi berkat. Orang senang, orang suka dengan mereka. Kita harus disukai banyak orang. Seperti guru kita, seperti Allah kita namanya Yesus Kristus. Firman Allah berkata, begitu Yesus makin bertumbuh, makin dewasa, dia makin disukai Allah dan disukai banyak orang. Jadi kita hidup begitu rupa supaya orang senang dengan kita. Bagaimana gereja itu? Kenapa saya dan saudara mesti bersaksi?
Yang pertama, kita harus bersaksi karena itu perintah Allah. Gereja bertumbuh karena kesaksian. Kenapa saya dan saudara harus bersaksi? Karena itu adalah perintah Allah, amanat agung. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Kita akan baca ayatnya. Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Mengapa kita harus bersaksi? Karena itu adalah perintah Yesus Kristus. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Penyertaan Allah tidak stop di tahun 2026. Penyertaan Allah tidak stop di tahun 2027. Penyertaan Allah akan terus berkesinambungan, akan terus sampai pada kesudahan zaman. Pemimpin boleh berganti, bupati boleh berganti 5 tahun sekali, gubernur boleh berganti, haleluya, presiden boleh berganti. Tetapi kita lihat Allah kita, dia kekal selama-lamanya. Tidak ada pilkada di surga. Tidak ada pemilihan ketua ini, ketua itu. Tidak ada sistem pilkada pada kerajaan Allah. Allahnya tetap satu saja, Yesus Kristus. Dia Raja kita. Ini Allah yang kekal selama-lamanya. Kenapa kita harus pilkada? Karena setiap orang kan menawarkan program yang bagus. Masing-masing orang menunjukkan dia punya program yang bagus. Kalau surga nggak perlu begitu. Yesus sudah bagus, dia sudah baik, dia sudah manis. Kerajaan Allah, dia manis terus, dia bagus terus. Kerajaan dunia boleh berganti pemimpin, tetapi surga, dia Allah, Yesus Kristus tetap selama-lamanya dia memerintah. Jadi dia akan menyertai saya dan saudara sampai pada kesudahan zaman. Yesus membuka amanat agung ini dengan menyatakan otoritas. Dia katakan segala kuasa telah diberikan Bapa ke dalam tangan. Perhatikan kalimat yang Yesus buka dengan kalimat Yesus berkata dan mendekati mereka. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga bahkan di bumi." Semua ada dalam kontrolnya Allah. Semua ada dalam kendali Tuhan. Kita bersandar hanya pada Tuhan. Bumi boleh berubah, situasinya boleh berubah, tetapi Allah dia tetap kekal selama-lamanya. Dia tidak terpengaruh karena kita punya masalah. Dia tidak berubah hanya karena kita punya persoalan. Enggak, dia tetap sama, Allah yang baik. Hanya dia yang bisa memberikan jawaban atas hidup kita, atas masalah-masalah kita. Jadi karena itu saya dan saudara menjadi kesaksian kita. Kita bersaksi akan kebaikan Tuhan. Kenapa kita harus bersaksi? Itu perintah Allah. Allah sendiri yang menyuruh. Bahkan itu adalah amanat agung orang percaya. Dengan kalimat dibuka, diawali dengan kalimat "Kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi." Semua ada dalam kendali Tuhan. Mari saya dan saudara kita bersandar pada Tuhan. Dia akan mengerti keadaan. Sorga tidak terpengaruh karena kita punya masalah ini, masalah itu, masalah ini. Jadi Allah kita, Allah yang tidak terpengaruh hanya karena perubahan ekonomi, perubahan situasi, perubahan global dunia yang sekarang berkecamuk antara Iran dan Amerika, ditambah Israel, ditambah lagi dengan Rusia, belum lagi Cina masuk. Jadi kita lihat bahwa dunia sekarang sedang tidak ada dalam hal yang baik. Kita berdoa supaya kita berada di dalam kendali Tuhan. Jadi kepadaku sudah diberikan kuasa. Yesus membuka dengan kalimat ini.
Berarti segala kuasa di dalam tangan Tuhan. Kita bersaksi karena kuasa Tuhan. Yesus membuka amanat agung dengan menyatakan otoritas yang luar biasa. Kepadaku sudah diberikan kuasa, telah diberikan kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Itu artinya kita melayani, kita bersaksi tidak sendirian. Ada Tuhan. Dan kita melayani, semua pelayanan kita bermuara kepada Allah. Semua pelayanan kita dasarnya pada kuasa Tuhan. Karena semua kuasa ada di dalam tangannya. Kita usir setan demi nama Yesus. Kita usir setan di dalam namanya, setan pergi. Kita melayani di dalam namanya, kita rasakan jamahan Tuhan. Kita berdoa di dalam namanya, kita rasakan pembelaannya. Kenapa? Karena di dalam segala sesuatu sudah diberikan kepada tangan Yesus Kristus. Dia yang punya kuasa. Kita berdoa orang sakit disembuhkan. Itu bukan kuasa manusia, itu kuasa Allah. Kita berdoa untuk suami, untuk istri, anak-anak yang sakit. Dan kita tumpah tangan di dalam nama Yesus. Sakit penyakit yang kau lenyaplah. Dan seketika juga dia terjadi kesembuhan. Itu bukan karena hebat manusia. Tetapi itu semua semata-mata karena pekerjaan kuasa Tuhan. Jadi kita bersaksi karena itu perintah Allah. Dia sudah berikan kuasa. Sehingga orang itu bisa terdorong hatinya, bisa tergerak untuk terima Tuhan. Itu adalah kuasa Tuhan. Kita tidak jalan sendiri, ada Allah yang menyertai. Roma 1 ayatnya yang ke-16. Roma 1 ayatnya yang ke-16, firman Allah berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kesaksian bukan tentang kehebatan bicara. Kesaksian bukan kehebatan bagaimana saudara ngomong, saudara fasih, sehingga orang berkata kakak itu ngomongnya fasih, kakak itu ngomongnya bagus. Bukan. Tetapi ini bagaimana bicara tentang ketika Roh Kudus hadir, maka orang itu pasti akan dijamah Tuhan. Tentang kuasa Roh Kudus bekerja atas hidup kita. Kalau saya dan saudara terima Roh Kudus, kita mencari kesaksian bagi banyak orang. Banyak orang bisa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Injil punya kekuatan yang luar biasa. Sehingga si pembunuh seperti Paulus bisa bertobat hanya karena firman Allah. Si pencina perempuan Samaria bisa bertobat hanya karena dia dengar kata-kata Yesus. Firman yang keluar dari mulut Yesus Kristus. Ada seorang mantan preman yang paling legendaris yang ada di New York City, Amerika Serikat. Dia dikenal karena suka menembak teror bagi wilayah dan kota tersebut. Paling terkenal sekali ini orang, namanya Nicky Cruz. Nicky Cruz awal pertobatan manusia. Saya membaca-bacanya dalam artikel-artikel rohani. Saya menemukan orang luar biasa. Dia suka menyebar teror. Orang takut kepada dia. Nicky Cruz dikenal orang yang hidup dalam kepahitan. Sangat luar biasa kejahatan. Orang paling takut dia. Sangat ditakuti. Ini penjahat kelas kakap. New York City sangat ketakutan kalau mendengar nama orang ini. Tetapi satu kali dia mendengar salah satu pemberitaan firman Allah. Ada seorang pengkhotbah jalanan, namanya adalah David Wilkerson. Pendeta David ini suka melayani anak-anak jalanan, melayani di jalan-jalan orang-orang yang hidupnya hancur-hancuran, mereka pemakai narkoba, obat terlarang, pokoknya orang-orang yang gak beres, dia suka turun ke jalan. Jadi ketika Nicky Cruz mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang bernama David Wilkerson, hatinya dijamah Tuhan. Dia tinggalkan hidupnya yang lama dan menyerahkan diri kepada Tuhan, menjadi seorang penginjil. Jadi dari hidup yang hancur,
dari seorang mantan penjahat, kini berubah menjadi hamba Tuhan. Dia membagikan kesaksiannya, dan kita lihat banyak orang dimenangkan lewat kesaksian-kesaksian. Dia menginjil ke seluruh dunia, membagikan tentang pengalaman hidupnya, bagaimana dia awal mula mengenal Tuhan. Jadi tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Ketika Injil itu diberitakan, maka kita lihat perubahan terjadi bagi orang-orang yang menerima. Sekeras apapun orang itu, sebejat dan sejahat apapun itu, firman Allah sanggup mengubah orang. Karena aku percaya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kata Paulus, karena Injil adalah kekuatan Allah, saudara. Injil adalah kekuatan Allah. Kita harus percaya pada firman Tuhan. Jadi Injil punya kuasa. Kita harus percaya pada kuasa Tuhan. Yesus berkata, karena itu pergilah. Kenapa kita harus bersaksi? Karena itu perintah Tuhan. Yesus kemudian berkata, karena itu pergilah. Kata pergilah menunjukkan ini ada sebuah tindakan aktif, bukan tindakan yang pasif, yang mati dan tidak berbuat apa-apa. Jadi ini adalah sebuah tindakan. Saya dan saudara harus bergerak menyampaikan firman Tuhan. Ini adalah sebuah tindakan yang nyata. Kata pergilah berarti gereja dipanggil untuk bergerak maju, memberitakan firman Tuhan. Bukan kita berdiam diri. Mari saya dan saudara kita bersaksi. Kita menjadi berkat. Gereja dipanggil bukan untuk diam, tetapi kita harus bergerak. Kesaksian adalah tanggung jawab semua orang, khususnya saya dan saudara yang sudah percaya Tuhan. Kesaksian, Anda bisa membagi kesaksian mulai dari rumah tangga. Kau bisa bersaksi buat suami, kau bisa bersaksi buat anak. Kata pergilah ada sebuah tindakan, melangkah, kita harus bersaksi. Mari anak-anak yang masih jauh dari Tuhan, yang sekarang terlibat di dalam pergaulan bebas, terikat dengan apa? Terikat dengan berbagai hal. Alkohol telah mengikat mereka. Rokok yang telah mengikat mereka, sulit bagi mereka untuk melepaskan. Padahal rokok itu panjangnya pun cuma tidak sampai 1 jengkal. Hanya beberapa senti saja. Sukar bagi mereka untuk melepaskan. Itu adalah keterikatan. Bagaimana supaya mereka bisa terlepas? Kita bersaksi kebaikan Tuhan. Kita doakan lepaskan segala ikatan yang membelenggu mereka. Kita berdoa supaya saya dan saudara mengalami kemenangan. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-15. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-15, kita lihat ayat ini. 1 Petrus 3 ayat 15, firman Allah berkata, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hati sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kita memberi pertanggungan jawab, kita memberi kesaksian. Jadi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Kita hidup benar, kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Kesaksian kita bisa lakukan lewat perkataan. Dan kesaksian itu kan bukan hanya lewat perkataan saja, itu bisa lewat perilaku. Kesaksian tidak selalu harus lewat kata-kata. Saudara berbicara, kesaksian itu bisa lewat tingkah laku, lewat perilaku dan sikap kita. Orang sudah mengenal Kristus, orang sudah melihat Kristus lewat tindakan kita. Karenanya saya berkata, ada 4 Injil di dalam Alkitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi sebenarnya ada Injil kelima. Injil kelima itu saudara. Semua orang membaca Kristus di dalam hidup kita. Jadi ada 4 Injil dalam Alkitab, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi jangan lupa ada Injil kelima,
Injil kelima, saudara, kita adalah suratan yang terbuka. Orang baca Yesus dari diri kita. Orang baca Yesus dari perkataan saudara. Orang baca Yesus dari tingkah laku dan cara saudara melayani. Orang bisa tahu, orang berkata ada itu ada Tuhan dalam diri. Ada itu ada Yesus di dalam hidupnya. Orang bisa tahu. Jadi kita adalah Injil kelima. Orang membaca Yesus lewat sikap hidup saya dan saudara. Jadi kita melayani dengan luar biasa karena kita adalah suratan yang terbuka. Yang terakhir, mengapa kita harus bersaksi? Yang pertama, bersaksi karena perintah Tuhan, dan bersaksi karena hanya Yesus satu-satunya jalan. Kenapa kita harus bersaksi? Karena hanya Yesus satu-satunya jalan. Kisah pasal 4 ayat 12. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat ini adalah pernyataan tegas dari seorang rasul, namanya adalah Petrus. Dia menyampaikan pernyataan ini di hadapan siapa? Mahkamah agama. Karena saat itu mereka lagi ditindas, mereka lagi ditekan. Gak boleh bersaksi, gak boleh beritakan firman. Tetapi Petrus dengan lantang dan berani, keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberitakan yang olehnya orang itu bisa diselamatkan. Hanya Yesus. Jadi kebenaran ini tetap relevan sampai hari ini. Hanya Yesus satu-satunya jalan. Petrus tidak berkata salah satu jalan. Yesus salah satu jalan. Yesus salah satu pintu. Ada pintu yang lain, ada jalan yang lain. Enggak. Dia katakan Yesus satu-satunya jalan. Enggak ada jalan lain kecuali Dia saja. Petrus tidak berkata Yesus adalah salah satu jalan yang lain. Enggak, dia katakan Yesus adalah satu-satunya jalan. Berarti di luar Dia tidak ada keselamatan. Di luar Dia enggak ada pemulihan. Jadi hanya satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6, firman Allah berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Petrus tadi menyatakan satu suara yang lantang, tidak ada jalan lain kecuali hanya Yesus saja. Boleh orang berkata ada banyak jalan ke Roma, kecuali ke surga cuma satu saja. Tidak ada. Tidak ada jalan lain untuk kita bisa sampai ke surga. Kalau ke kilo 10 bisa banyak jalan lain, bisa kita ikut alternatif jalan yang lain. Bisa lewat belakang, bisa lewat putar samping, bisa ikut lorong depan, bisa. Kita mau ke rumah kita, itu bisa banyak jalan. Kita bisa putar jalan kiri kanan dan lain sebagainya. Tapi kalau ke surga cukup satu saja, dan hanya satu-satu, yaitu lewat Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Dia. Saudara mencari keselamatan di luar mana lagi? Gak ada. Jadi hanya Yesus satu-satunya jalan. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa, sampai kepada Bapa, kecuali melalui Aku. Jadi kita lihat ini luar biasa. Dunia menawarkan banyak jalan, saudara. Dunia menawarkan harta, jabatan, dan agama serta moralitas. Tetapi Alkitab menegaskan bahwa hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan manusia. Dunia bisa menawarkan kebenaran ini, kebenaran itu. Agama ini lebih benar, agama sana enggak benar. Agama ini lebih suci, agama sana enggak. Kebenaran ini lebih mutlak dan yang sana enggak. Ini yang paling betul dan yang sana tidak betul. Dunia menawarkan itu hari-hari ini. Tapi Alkitab dengan tegas,
Hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan. Hanya Yesus satu-satunya jalan. Ini seperti seorang pasien yang mengalami sakit parah, lalu orang datang memberikan dia semacam, orang berdebat soal obat. Kakak, kau minum obat ini, obat ini, obat ini, kau pasti akan sembuh. Semua memberikan solusi. Kalau kakak minum ini pasti sehat. Tapi hanya ada satu obat yang sanggup menyembuhkan dia. Dari semua perdebatan panjang itu, larinya hanya satu obat yang bisa sembuhkan dia. Menolak obat itu berarti dia menolak kesembuhan. Manusia sedang sakit karena dosa, dan Yesus Kristus adalah obat ini, penawar ini, yang sanggup melepaskan dia dari sakit penyakit, dari segala dosa yang telah mengikat dan merajalela dalam hidupnya. Ayat terakhir kita baca bersama-sama. Keselamatan bukanlah hasil usaha manusia. Efesus 2 ayat 8-9. Kita lihat ayat ini dan kita baca bersama. Efesus 2 ayat 8-9. Kita baca bersama-sama. Efesus 2 ayat 8-9, 2, 3 mulai. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang membanggakan. Kita diselamatkan hanya karena anugerah. Karena itu mari, ada keluarga-keluarga yang masih jauh dari Tuhan, kita selamatkan. Yesaya berkata, kebaikan manusia adalah hanya seperti kain kotor di hadapan Allah. Usaha kebaikan manusia itu seperti kain lap, kain kotor, gak ada harganya. Kita diselamatkan hanya karena anugerah, bukan perbuatan amal dan baik kita, enggak. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Kita dapatkan kebaikan Tuhan. Jadi inilah panggilan gereja. Amanat agung saya dan saudara harus melakukan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap setia, tetap maju di pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.